Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Mutiara yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur di awal-awal hari ini kita bisa mengawali hari-hari kita dengan beribadah kepada Allah. Karena belum tentu ya, masih banyak orang yang masih dalam keadaan lalai di awal harinya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah. Ketika kita memahami hidayah, Bapak Ibu sekalian, itu bukan hanya semata-mata dari kafir ke muslim. Hidayah ini adalah sesuatu yang sering kita minta. Dari sekian banyak permintaan kepada Allah ketika kita berdoa, maka meminta petunjuk, meminta hidayah itu adalah permohonan yang sering kita minta setiap harinya, bahkan puluhan kali memohon kita kepada Allah dalam setiap salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah, petunjuk kepadaku, ya, jalan yang lurus. Ya, kalau kita ingin dapatkan hidayah, petunjuk di jalan yang lurus, mudah-mudahan salah satu sebab Allah memberikan hidayah kepada kita itu ketika kita sama-sama duduk di majlis mendengarkan nasihat-nasihat di samping ibadah yang lainnya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-18, Bapak Ibu sekalian. Az-Zumar ayat yang ke-18. Kata Allah, alladzina yastami'una al-qaul, dan orang-orang yang senantiasa mendengarkan perkataan-perkataan yang baik, mendengarkan nasihat, mendengarkan tausiah di dalamnya, mendengarkan kajian-kajian. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ihsanahu, lalu kemudian mereka mengikuti dari perkataan yang terbaik itu. Ini juga tazkirah bagi ustaz, karena tidak semuanya kadang perkataan ustaz bisa diterima semuanya, bisa jadi ada yang salahnya. Maka kata Allah, fayattabi'una ihsanahu, dan mereka mengikuti perkataan yang terbaik itu. Ya, perkataan yang terbaik itu. Siapa mereka yang senantiasa mendengarkan perkataan yang baik, nasihat, tausiah, peringatan, lalu kemudian mereka mengikutinya, maka lihat kata Allah, ulaika hadahumullah, mereka itulah yang akan mendapatkan hidayah. Ya, mereka itu yang akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan mendapatkan hidayah dari Allah? Alladzina yastami'una al-qaul, mereka yang senantiasa ya, mendengarkan perkataan-perkataan yang baik, mendengarkan nasihat-nasihat, bahkan kemudian diikuti nasihat itu, insyaallah ulaika hadahumullah. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, ya, oleh karenanya ini harus menjadi motivasi bagi kita untuk hadir di majelis-majelis, ya, majelis-majelis ilmu, karena siapa tahu di majelis ilmu itu ada sebab Allah menurunkan hidayah kepada kita. Ya, Ustaz, kan sekarang dengar kajian, dengar nasihat, dengar tausiah nggak mesti ke masjid. Ya, cukup dengerin YouTube banyak. Ya. Boleh enggak? Boleh, silahkan. Tetapi dari sekian banyak kebaikan, dari sekian banyak ganjaran pahala, maka hadir di majelis seperti ini jauh lebih utama. Kalau ibu-ibu mendengarkan pengajian di YouTube, ya macam-macam. Bisa sambil gogoleran, pakai anaknya pakai daster, Bu. Ya. Pokoknya nama tidak disiapkan sebaik mungkin gitu ya.
Ya, kalau gogoleran 5 menit dengar pengajian kadituna nundutan weh. Gitu. Bisa gitu. Tetapi perjuangan pengorbanan untuk mendengar kajian di rumah Allah di salah satu majelis, Masya Allah ya. Ibu bapak mesti melangkahkan kaki dulu, yang pakai kendaraan gitu kan ya. Kan ada hadis Nabi, siapa yang melangkahkan kakinya ke masjid untuk mendapatkan ilmu, mencari ilmu, maka langkah kakinya itu, setiap langkah kakinya itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Tuh bayangkan. Ustaz, bagaimana dengan saya? Saya emang nggak melangkahkan kaki, Ustaz, pakai mobil. Ya, maka dirubah maknanya. Siapa yang menuju masjid untuk mendapatkan ilmu menggunakan mobil, maka setiap roda berputar itu, maka setiap putaran rodanya itu akan menghapuskan dosa. Itu makna. Makanya Imam Yusuf Qaradawi, ya Dr. Yusuf Qaradawi menulis kitab ya Kaifa nata'ammul ma'as sunnah, bagaimana berinteraksi dengan sunnah gitu. Dulu belum ada mobil, dulu belum ada motor gitu kan, tetapi tetap ya itu berlaku hadis bagi itu ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ya semangat ya, kemudahan untuk melangkahkan kaki hadir di majelis ilmu insyaallah ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada kesempatan di pagi hari ini saya ingin membahas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, termasuk dari hadis qudsi. Ya, bukan hadis kursi Pak ya. Saya sering kali mendengar hadis kursi katanya gitu ya. Bukan hadis kursi tetapi hadis qudsi. Ya. Hadis qudsi itu, sebutan hadis qudsi diambil dari kata kudus. Kudus itu adalah salah satu sifat Allah yang artinya suci. Jadi kalau ada hadis qudsi, hadis itu menempati kemuliaan. Kenapa? Karena kesuciannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Quran, ada hadis ya. Kira-kira apa Bu, Pak, bedanya antara Quran dengan hadis? Ya. Kalau Quran apa Bu? Ya, kata para ulama ya, ada banyak perbedaannya, tetapi saya ingin mengatakan bahwa Quran itu muta'abbad bitilawatihi. Ya. Apa? Muta'abbad bitilawatihi. Kalau Al-Quran itu Pak, dibaca setiap hurufnya jadi ibadah. Itu Quran, ya. Kalau hadis enggak begitu. Ibadah enggak baca memahami hadis? Ibadah. Tetapi ibadahnya membaca Al-Quran berbeda dengan membaca hadis. Kalau Al-Quran muta'abbad bitilawatihi minal huruf, ya. Jadi ibadahnya kita membaca Al-Quran itu setiap hurufnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, man qara'a harfan. Siapa yang membaca satu huruf, man qara'a harfan falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Maka Allah berikan satu kebaikan setiap hurufnya, bahkan Allah lipat gandakan setiap satu kebaikan dari satu huruf yang kita baca 10 kebaikan. Dan Nabi mengatakan alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Nah itu tuh ya. Jadi bedanya Quran dengan hadis. Sekarang apa bedanya hadis dengan hadis qudsi? Ya kan? Kan ada hadis qudsi, ya. Ada hadis pada umumnya, gitu kan? Ya. Apa bedanya Pak, Bu? Ya. Atau apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Kalau tadi Quran dengan hadis, sekarang Quran dengan hadis qudsi. Karena hadis qudsi dari Allah ya. Kalam Allah kan? Ya. Apa bedanya kira-kira? Kata para ulama, Ibu Bapak sekalian, kalau Quran itu lihat, Quran itu ya makna teks kalimatnya langsung dari Allah. Ya. Maka sampai kapanpun nggak ada orang yang bisa mengotak-ngatik kalimat Al-Quran. Jangankan satu ayat, satu kata, satu huruf, wallahi nggak akan ada yang mampu mengotak-ngatik Al-Quran dari sisi kalimat. Bahkan Allah menantang di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, kata Allah,
Kalau kalian mampu coba berkolaborasi sama setan, sama jin, coba hadirkan, buat permisalan Al-Quran, jangan satu juz, tapi satu surah saja buat permisalan Al-Quran. Ya kan bisa. Musailamah Al-Kadzdzab, ya, dulu pernah ingin mendandingi satu surat, ya, satu surat Pak, dibuat oleh Musailamah Al-Kadzdzab, tetapi jauh maknanya, beda dengan Al-Quran, ya. Suratnya Al-Fil, 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 wa ma adraka mal-fil, al-khurtumun tawil. Yang enggak ngerti bahasa Arab ngeunaheun gitu tah. Al-Fil, gajah. Apakah surat Al-Fil di dalam Al-Quran berceritakan tentang gajah? Bukan. Mereka membuat gajah. Wa mal fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu apa itu gajah? Al-khurtumun tawil, gajah yang tulalainya panjang. Budak TKG bisa gitu mah. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita diberikan ya warisan. Ya. Dan warisan ini tidak diberikan kepada umat-umat Nabi sebelumnya. Warisan ini berupa mujizat. Nabi Musa ada mujizatnya Pak, bisa membelah lautan, tongkat jadi ular. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang meninggal dunia, ya. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan makhluk Allah yang lainnya, binatang, semut, Pak. Tetapi itu nggak bisa dirasakan oleh umat sebelumnya. Tetapi Nabi Muhammad bisa merasakan mukjizat yang Allah berikan kepada siapa? Kepada nabinya, yaitu Al-Quran. Ya. Maka jangan heran Bapak Ibu sekalian, kadang kita nggak paham isi Al-Quran, tetapi kadang Al-Quran ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran, kadang ada athar, ada dampak, ada bekas yang terasa di dalam hati Pak. Ya. Sekalipun kita nggak paham. Kenapa? Karena kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kata Allah tuh, orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah hatinya bergetar. Apabila didengarkan ayat-ayat Allah, ya, zadatuhum imanan. Imannya semakin bertambah, ya. Dan itu tidak ada di dalam agama yang lain, Pak. Ya, Masya Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, orang-orang selain Islam berupaya, ya, ingin meniru kita selaku umat Islam yang punya bacaan Al-Quran. Ya, saya pernah dengar tuh di YouTube, ya, ada baca Injil, tapi bacanya kayak Quran. Ya. Dan kalau nggak ngerti, ya kita keliru nih. Bismillahi aba wa abna'i ruhil qudus. Amin. Kan gitu bisa. Dengan menyebut Tuhan Bapa dan Tuhan Anak, amin. Padahal kita konsep ketauhidan, konsep akidah, kul huwallahu ahad, lam yalid, tidak ada anak Tuhan gitu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Al-Quran itu kalimat teks, ya, dan maknanya langsung dari Allah. Kalau hadis qudsi, ya, bedanya hadis qudsi itu kata para ulama, maknanya dari Allah, tetapi kalimatnya diserahkan kepada Rasulullah. Maknanya langsung dari Allah, gitu kan, ya. Jadi langsung dari Allah, tetapi kalimat teksnya itu disesuaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya ingin membahas hadis qudsi ini, Pak. Hadis qudsi ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan sahabat Nabi yang namanya siapa, Pak? Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah itu artinya Abu bapak, Hurairah itu artinya kucing. Kira-kira Pak, kalau bapak diberikan gelar sebutan bapak kucing nampi tuh Pak? Ya.
Bapak Ucing, Pak, ya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, ya dalam Islam itu ada kunyah. Kunyah itu pemberian sebutan nama kepada seseorang selama orang itu ridho ya. Ya, itu enggak ada masalah. Ya. Ya, Abu Hurairah. Tetapi kalau sebutan dari kita kepada orang lain lalu sebutannya ini menyebabkan orang ini enggak ridho, itu dosa, zalim namanya. Wala tanabazu bil alqab, kata Allah. Jangan berikan sebutan-sebutan yang buruk kepada saudara-saudara kalian. Faulaika humudz zalimun, karena sesungguhnya mereka itu yang begitu adalah perbuatan zalim. Walaupun ketika kita memberikan sebutan itu, ya, memang real, nyata terjadi pada orang yang kita sebutkan itu. Contoh misalnya, Pak, itu terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar itu, Pak, pernah memberikan sebutan kepada Bilal bin Rabah. Apa sebutan yang diberikan oleh Abu Dzar kepada Bilal bin Rabah? Ya Ibnu Sauda, wahai budak hidung. Nyata nggak, Pak? Real kan? Jadi kalau saya perhatikan di sini, Pak, seitem-itemnya orang Indonesia, orang Bandung kayaknya nggak sampai itemnya kayak orang-orang Ethiopia, orang-orang Afrika. Jadi kalau Bapak Ibu melihat bagaimana kulit hitamnya orang Afrika ketika umroh misalnya, ya, Masya Allah, yang kelihatan putih dampal sampean sareng waos, Pak, gitu, ya. Pernah disebut ya Ibnu Sauda, wah anak hitam. Nerima enggak Bilal bin Rabah? Enggak menerima, langsung melapor kepada Rasulullah sampai Nabi pun memarahi Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bapaknya kucing, tetapi ridha Abu Hurairah ini. Nama aslinya itu Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Ya, Ad-Dausi. Subhanallahnya, Pak, Abu Hurairah ini sahabat yang mutaakhirin. Beda dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka as-sabiqunal awwalun, masuk Islamnya ketika Nabi di Mekah. Tetapi Abu Hurairah itu masuk Islamnya di Madinah. Makanya ketemu dengan Nabi itu kurang dari 3 tahun. Ya. Kurang dari 3 tahun, yang lain puluhan tahun. Abu Hurairah itu kurang dari 3 tahun ketemu sama Nabi. Walaupun kurangnya dari 3 tahun, Pak, Bu, Abu Hurairah ini termasuk satu dari 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi siapa yang paling banyak meriwayatkan hadis? Abu Hurairah ini, Pak. Subhanallahnya itu. Ya, mulianya Abu Hurairah. Nah, termasuk hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau mengatakan mendapatkan hadis dari Nabi SAW, Nabi dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa? Nabi berkata, lamma khalaqallahu khalqan kataba fi kitabihi wa huwa yaktubu ala nafsihi wa huwa wada'un 'alal 'arsy inna rahmati taghlibu ghadabi. Yang artinya, Bapak Ibu sekalian, Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena ini hadis qudsi, ya. Lamma khalaqallah, ketika Allah menciptakan makhluknya. Jadi makhluknya di sini kata para ulama, apa-apa yang ada di langit dan di bumi, ya. Ya, ketika Allah menciptakan makhluknya yang ada di langit, di bumi dan segala isinya. Ya. Di dalam Al-Qur'an surah Hud ayat yang ke-7, ya, ini menunjukkan betapa Allah ini maha kuasa, menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Mungkin planetnya kalau di langit gitu ya. Kalau di bumi mungkin fasilitasnya, tumbuh-tumbuhannya, airnya, makhluk hidupnya. Kata Allah, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam." Sesungguhnya Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari, Pak. Masya Allah, ya, 6 hari, Pak, kekuasaan Allah menciptakan semuanya, langit dan bumi. Dari yang ada di langit dan di bumi ini, kata para ulama, Allah menciptakannya bukan lagi 1 detik, bukan lagi 1 menit, 1 jam, tetapi cukup dengan kun fayakunnya Allah. Wa ma amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki planet itu jadi, kata Allah jadi planet, jadi.
Masya Allah. Kalau kita mah Pak, ibu bangun rumah saja, ukurannya lah 100 meter, misalnya 200 meter Pak, ya nggak cukup dengan kun payakun Pak. Jadi rumah, jadi tempat tinggal. Berapa lama buat rumah Pak? Bisa jadi 3 bulan, bisa jadi 1 tahun, kadang baru kita beres. Ya. Ini menunjukkan Allah ini Maha Kuasa. Maka ada banyak ayat di dalam Al-Quran kadang ingin menunjukkan kekuasaannya itu Allah ungkapkan dengan khalaqas samawati wal arda. Karena nggak akan ada yang mampu tuh. Ya, nggak akan ada yang mampu. Nah, hadis ini diawali dengan kalimat begitu. Khalaqallahu khalqan, ketika Allah menciptakan makhluknya. Apa kata Allah? Kataba fi kitabihi, Allah tetapkan di dalam kitabnya. Yang mana ketetapan itu ada di sisi Allah. Wa huwa wad'un 'alal arsy, bahkan ada di arsy-nya Allah. Apa ketetapan yang Allah tetapkan di sisinya? Kata Allah, lihat, ini penting pelajarannya yang ini. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaan. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkanya Allah. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya kasih sayang Allah, sesungguhnya rahmat Allah mendahului murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ketika memahami hadis ini, ya, apa maknanya rahmat Allah mendahului murkanya? Kata beliau, rahmat Allah ini lebih luas ketimbang murkanya, bahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala itu diberikan kepada makhluk tanpa ada upaya dan usaha. Jadi kadang kasih sayang Allah itu Pak diberikan kepada makhluk nggak mesti ada usaha dulu. Ya, seorang anak dijanin udah dikasih rezeki sama Allah. Semua makhluk di bumi ini udah dikasih rezeki sama Allah. Kadang nggak mesti usaha dulu, kasih sayangnya Allah. Beda dengan murkanya Allah Pak. Murkanya Allah diturunkan kepada makhluk nggak tiba-tiba Pak. Murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan kepada makhluk itu ada sebab. Ada sebab. Maka ketika Allah memberikan rezeki kepada semua makhluknya yang ada di muka bumi, baik itu manusia, ya, termasuk tumbuhan, binatang, Pak, mesti tanpa ada, diam aja sama Allah kasih rezeki kadang, Pak. Inilah kata Imam Ibn Hajar, ya, bahwa rahmat Allah mendahului murkanya. Bahkan di dalam Al-Quran ditegaskan, Quran surat Al-An'am ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Kataballahu rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan pada dirinya rahmah, kasih sayang. Boleh jadi ada manusia yang mengakui bahwa rahmat Allah itu luas, atau boleh jadi ada manusia yang tidak mengakuinya saking tertutup hatinya. Tapi yang mengakui rahmat Allah itu luas Pak, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat yang ke-7, ya, bagaimana para malaikat ini mengakui tentang luasnya rahmat dan ilmunya Allah, sehingga Allah sebutkan di dalam Al-Quran, malaikat mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in wa rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, kata malaikat, sesungguhnya rahmat dan ilmumu itu sangat luas, meliputi segala sesuatunya. Siapa yang ngomong Pak? Malaikat, ya, malaikat. Di dalam hadis Nabi riwayat Imam Bukhari Muslim, yang tadi juga hadis riwayat Bukhari Muslim, ya. Hadis yang ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, sama juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmat Allah itu terdiri dari 100 bagian, Mbak. Rahmat Allah itu terdiri dari 100 bagian. 99 bagiannya Allah simpan di sisinya. Sementara 1 bagiannya Allah berikan kepada makhluknya yang ada di bumi ini, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, bayangkan, hanya 1 bagiannya saja yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Rahmat Allah.
99-nya Allah simpan. Kapan Allah berikan 99-nya? Ketika manusia itu, orang-orang saleh, orang-orang beriman itu ketika berada di surga, 99 bagian itu Allah berikan rahmatnya. Maka Bapak Ibu sekalian, kenikmatan surga itu nggak bisa dibandingkan kenikmatan yang ada di dunia sekalipun. Kalau Bapak Ibu sekalian punya rumah mewah, fasilitasnya lengkap, ya kendaraan nyaman, itu kenikmatan. Tetapi ketahuilah Pak, itu rahmat itu hanya 1%-nya itu Allah berikan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Makanya kenikmatan surga itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma la ra'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatalal qalbil bashar." Enggak bisa dilihat oleh mata, enggak bisa didengarkan oleh pendengaran, terlintas di dalam hati seseorang. Gitu, ya. Siapa yang tidak sayang, siapa yang tidak punya kasih sayang kepada orang tua kepada anaknya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, setiap masing-masing orang tua akan menyayangi anaknya, Pak. Setiap kasih sayang orang tua kepada anaknya melebihi kasih sayang kepada yang lainnya. Maka wajar kalau kemudian ada orang tua yang berkorban segala-galanya untuk anaknya. Betul, Pak? Ya. Nggak akan ada orang tua berkorban untuk orang lain kadang. Jarang lah. Orang tua berkorban untuk anak orang lain. Tetapi kita mendapati orang tua umumnya dia berkorban segala-galanya untuk siapa? Untuk anaknya, Pak. Ya. Sampai ketika anaknya sakit, ya Allah kalau bisa mungkin saya sakit begitu ya. Jangan anak saya yang sakit. Saking sayangnya kepada anak. Maka wajar Bapak Ibu sekalian, ya, ridho Allah itu berada di ridhonya orang tua, ya. Wajar, ya. Maka termasuk amalan utama yang dicintai oleh Allah itu ada birrul walidain, ya. Berbakti kepada orang tua. Saking sayangnya orang tua kita kepada anak-anaknya. Termasuk kita sayang kepada anak, sayang kepada cucu, bagian daripada keturunan dan anak-anak kita. Tapi Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam hadisnya, hadis ini riwayat Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, suatu saat ada tawanan perang yang didatangkan kepada Rasulullah. Dari tawanan perang itu ada seorang ibu, Pak, yang kondisi seorang ibu ini dia dalam keadaan penuh dengan kekhawatiran dan rasa bingung. Kenapa? Karena dia tegang, khawatir karena anaknya yang masih di bawah usia balita itu hilang, Pak. Ya. Kira-kira Pak, kalau kita bawa anak kita belanja ke mall, saking asiknya kita memilih barang, Pak, anak kita nggak terperhatikan yang di bawah 5 tahun itu, ya. Lalu ketika kita balik ke belakang lihat anak cucu kita nggak ada, kira-kira Pak khawatir nggak kita? Apalagi mallnya besar, banyak orangnya misalnya begitu, ya. Kalau yang hilangnya anak usia 15 tahun nggak terlalu khawatir. Tapi ini anak yang belum bisa apa-apa, Pak, ya. Maka si ibu ini, Pak, mencari-cari anaknya. Wah, dengan kesedihan dia berkeliling, dia cari mana anakku. Ketika si ibu ini berkeliling mencari-cari anaknya, suatu saat kemudian si anaknya ketemu. Ya. Karena ini anak kecil, Pak, bukan anak gede. Kalau anak gede ketika ketemu, yang terjadi apa seorang orang tua kepada anaknya? Pasti marahin. Kamu kemana aja, begitu kan? Tapi kalau anak 3 tahun hilang, mungkin nggak orang tua mengatakan begitu kepada anaknya? Enggak. Apa yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya yang masih kecil itu? Orang tua pasti menggendongnya. Ya, kata Nabi dalam hadis ini, lalu orang tua ini menggendongnya. Setelah menggendongnya, bahkan diberikan air susu oleh orang tua itu. Disusui si anak itu. Ya. Saking sayangnya, kata Nabi begini kepada sahabat. Pelajarannya gini. Wahai sahabat, sahabat-sahabatku, apakah mungkin si orang tua itu yang baru menemukan anaknya, lalu kemudian dia berani melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Maka kata sahabat ini, ya Rasul, nggak akan mungkin. Pasti si orang tua ini akan menjaga sebaik-baiknya anak itu supaya tidak hilang lagi. Apa jawaban Nabi? Wallahi arhamallahu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Kata Nabi SAW, demi Allah, orang tua yang baru saking sayangnya orang tua kepada anaknya, bahkan sayangnya orang tua yang baru menemukan anaknya yang hilang itu, maka kasih sayang Allah kepada hambanya jauh lebih besar ketimbang sayangnya orang tua kepada anaknya.
Saya ingin mengatakan, Pak, rahmat Allah itu mendahului murkanya, rahmat Allah itu lebih luas ketimbang murkanya. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalimat yang pertama kali didengar oleh manusia, Pak, Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan, kalimat yang pertama kali didengar adalah kalimat rahmat. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadisnya hasan sahih. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, lalu kemudian Allah tiupkan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu ketika Allah niupkan ruh kepada Nabi Adam, Adam itu dalam keadaan bersin, Mbak. Ya. Jadi perbuatan pertama kali manusia itu bersin, Mbak. Betul, Mbak. Jadi jangan dikira Pak bersin teh ya. Ya, ini perbuatan pertama kali manusia itu adalah bersin. Ya, ini hadisnya. Ketika ditiupkan ruh, Nabi Adam itu bersin. Ketika bersin, ya, kalimat yang diucapkan, ini pertama kalimat yang diucapkan itu adalah jadi kalimat yang pertama kali diucapkan oleh manusia itu kalimat alhamdulillah. Jadi ketika Nabi Adam bersin, ya, Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah, dan kalimat pertama kali yang didengar oleh manusia Nabi Adam apa? Kalimat rahmat. Allah menjawab yarhamukallah. Bayangkan, Allah yang langsung menjawab alhamdulillah yarhamukallah. Jadi jangan dikira menyepelekan kalimat menyepelekan bersin, Mbak. Hashim, hai masin. Harusnya alhamdulillah yarhamukallah. Allah balas itu dengan kalimat mudah-mudahan, ya, rahmat diberikan kepada. Jadi kalimat yang pertama kali didengarkan kalimat rahmat. Setelah itu, ini hadis lanjutannya, setelah itu Allah perintahkan kepada Nabi Adam alaihi salam untuk datang kepada malaikat. Lalu untuk mengucapkan salam. Ini kalimat kedua setelah alhamdulillah, kalimat kedua yang disebutkan oleh Nabi manusia, ya, kalimat salam. Maka setelah itu Nabi Adam, ya, bertemu dengan para malaikat di surga, dan Nabi Adam mengatakan assalamu alaikum. Setelah itu apa, Pak? Jawaban kalimat kedua yang didengar lagi oleh manusia adalah kalimat rahmat. Maka malaikat menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Masya Allah. Lihat, Pak, ya? Jadi kalimat yang didengar dari Allah, kalimat pertama yang didengar langsung dari Allah, kalimat yang kedua yang didengar langsung dari malaikat. Masya Allah. Kalimat apa? Kalimat rahmat. Maka Bapak Ibu sekalian, hadis ini ingin mengajarkan kepada kita, Pak, ya, kita mesti yakin bahwa rahmat Allah mendahului murkanya, rahmat Allah lebih luas ketimbang murkanya. Maka Pak, Bu, jangan sampai sekali-kali kita berputus asa daripada rahmat Allah. Ya. Ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran, siapa orang yang berputus asa terhadap rahmat Allah, mereka itu termasuk orang-orang yang sesat. Qurannya surat Al-Hijr ayat yang ke-56. Allah sebutkan wa may yaknatu, ya, min rahmatir rabbih illa dhallun. Kata Allah, siapa yang berputus asa terhadap rahmat Allah, sesungguhnya mereka orang-orang yang tersesat. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan hadis, suatu saat ada salah seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah tentang dosa-dosa besar. Kata Nabi, ada 3 dosa besar. Dari sekian banyak hadis tentang dosa besar, ini hadis ini disampaikan oleh Rasulullah, ada 3 dosa besar yang dilakukan oleh manusia, dan apabila itu dilakukan oleh seorang manusia 3 dosa besar ini, maka sampai kapanpun Allah nggak akan bisa menurunkan ampunannya kalau dia tidak bertobat. 1, apa dosa besarnya itu? Berbuat syirik, menyekutukan Allah, itu dosa besar, Pak. Ya, 1. Yang kedua, dosa besar yang kedua apa? Berputus asa dari rahmat Allah. Jadi kebayang nggak, Pak?
Kalau tadi Allah katakan di dalam Al-Quran siapa yang berputus asa termasuk orang yang sesat, ini hadis Nabi, siapa orang yang berputus asa dari rahmat Allah termasuk dosa besar, Pak. Hati-hati, Pak. Allah ingin mengatakan ya, bahwa rahmatku itu ya, itu mendahului murkaku. Rahmat Allah ini luas. Makanya jangan sampai, Pak, Bu, ya, orang ini beribadah nih, Pak. Kalau kita bisa memahami hadis ini, Pak, dengan baik dan mentafakurinya tentang rahmat Allah ini, Pak, insya Allah nggak akan ada orang yang nggak akan kita menyia-nyiakan kesempatan ibadah yang telah kita lakukan, walaupun ibadah yang kita lakukan tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Dia yakin dengan rahmat Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian di dalam Al-Quran disebutkan. Ya, kalau tidak salah Quran surat Thaha ayat yang ke-112. Kata Allah begini, "Man 'amila shalihan." Siapa orang yang beramal saleh, wa huwa mu'min, lalu mereka beriman kepada Allah, fala khaufun dzulma wala hadma. Kalau orang yang memahami tentang rahmat Allah ini dengan baik dan benar, Pak, ketika kita beramal soleh, maka kita tidak pernah merasa takut ya dengan ketidakadilan Allah, dan kita tidak pernah merasa khawatir akan haknya kita, yang haknya seseorang yang akan mendapatkan ketika dia beramal soleh. Ya, kadang ada begini, Pak, kenapa saya udah beribadah, ya bukan hanya yang wajib, ya bukan hanya yang sunnah juga dikerjakan, saum sunnah juga dikerjakan, tetapi masih begini-begini saja. Ini bukan fala khaufun dzulman wala hadman. Gitu, ya. Kenapa? Karena itu salah satu bagian daripada kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, Pak ya? Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu juga gini, kenapa ada orang zalim memusuhi ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah? Kenapa mereka dibiarkan berkeliaran begitu saja oleh Allah, bahkan diberikan rezeki yang banyak? Mungkin ada lintasan-lintasan begitu. Ini orang zalim misalnya. Orang zalim kenapa dibiarkan oleh Allah begitu? Ini Allah ingin katakan tentang keadilan dan rahmatnya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabannallahu ghafilan amma ya'malu dzalimun." Kata Allah, jangan kalian mengira Allah ini lalai dari membalas perbuatan orang-orang zalim. Ya. Kalau Allah biarkan, bukan Allah lalai itu. Ya. Mungkin Allah akan menyiksa yang lebih dahsyat lagi nanti di hari kiamat, atau belum saatnya Allah menyiksanya. Maka Allah ingin mengatakan, kenapa muncul ayat ini, Pak? Wala tahsabannallahu ghafilan. Jangan kalian mengira Allah itu lalai dari membalas perbuatan orang zalim. Karena mungkin ada orang yang beranggapan, ada lintasan pikirannya, kenapa orang ini banyak berbuat zalim tetapi nggak diapa-apain. Ya. Gitu, Pak. Ya. Ini penjelasan ya dari hadis tadi bahwa rahmat Allah itu luas, mendahului murkanya. Ya. Sekarang pertanyaannya, Pak, ya, kalau masalah rezeki, makanan, kan Allah semua kasih ya, tanpa dibeda-bedakan. Anu sok salat dikasih rezeki, anu tara salat malahan leuwih loba rezekina. Kan bisa jadi begitu, ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ada rahmat yang Allah khususkan. Nah, yang penting kita miliki ini rahmat ini, Pak. Dan rahmat ini ya tidak diberikan kepada semua makhluknya kecuali kepada orang-orang yang Allah pilih. Dan bentuk rahmat Allah ini, kata para ulama, satu, Pak. Ya, sebagian daripada rahmat Allah itu satu. Apa rahmat Allah itu, Pak? Diampuni setiap dosa-dosa kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita diampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita banyak, ya, kesalahan kita banyak, dosa kita banyak, lalu Allah mengampuni setiap kesalahan kita, Allah mengampuni setiap dosa-dosa kita, itu adalah bentuk rahmat Allah. Qurannya, Pak, Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Az-Zumar ayat yang ke-53. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas karena perbuatan dosa-dosanya,
La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah. Apa rahmat Allah yang disebutkan di dalam ayat ini? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Ya. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka salah satunya memperbanyaklah istighfar dan memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Karena dengan itu dosa-dosa kita akan diampuni. Itu bagian daripada rahmat. Yang kedua, Pak. Rahmat Allah yang kedua. Yang pertama apa tadi, Pak? Diampuni dosa-dosa kita. Rahmat Allah yang kedua yang diberikan kepada orang-orang khusus apa, Pak? Ya, dimudahkan untuk mengamalkan Islam. Dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Qurannya, Pak, Al-An'am ayat yang ke-125. Kata Allah, "Faman yuridillah an yahdiyahu." Kalau Allah menghendaki seseorang itu diberikan hidayah atas kasih sayangnya, lihat kata Allah, ya, yasrah sadrahu lil Islam. Maka Allah akan bukakan hatinya untuk bisa melaksanakan, mengamalkan amal-amal Islam. Makanya gitu, ya. Jadi kalau Allah menghendaki kepada hambanya, lalu Allah ingin memberikan hidayah kepada seseorang itu, yasrah sadrahu lil Islam. Allah akan bukakan hatinya untuk digampangkan beribadah, digampangkan mengamalkan agamanya. Pak, mengamalkan agama gampang susah? Buat kita insya Allah mudah-mudahan gampang. Tapi jangan dikira, Pak, kebanyakan orang merasa sulit untuk mengamalkan agama. Ketika Isra Mi'raj, Nabi SAW menerima wahyu, Pak. Salat berapa? 40 rakaat, 40 kali sehari, Pak. Hadisnya sahih. Ya. Datang, ketemu dengan Nabi Musa. Aduh, Muhammad nggak sanggup kalau 40 kali sehari. Hanya dikurangin, datang minta dispensasi lagi sama Allah. Dikurangin jadi 20 kali. Ketemu lagi dengan Nabi Muhammad, berat kayaknya 20 kali sehari, ya, 20 kali sholat dalam satu hari. Akhirnya kemudian datang lagi minta dispensasi, sampailah 5 kali. Ketemu lagi apa, Pak? Muhammad, berat 5 kali sehari. Kata Nabi, malu atuh, udah minta diskon terus sama Allah. Dan ternyata apa, Pak? 5 kali, Pak. Masya Allah, saya kira masih banyak orang yang kesulitan untuk melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari. Betul, Pak? Ya. Dari 5 kali ini ada yang sulit lagi, Pak. Sholat subuh, Pak. Makanya disebut, ya, as-sholatul munafiqin, sholatnya orang munafik yang biasa berat, afqala min sholatil munafiqin as-sholatul isya was-subhi. Udah bisa melaksanakan 5 kali, dari 5 kali ada yang berat kita lakukan, sholat isya dan sholat subuh. Maka Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ya, kalau Allah menurunkan rahmatnya kepada seseorang, yasrah sadrahu lil Islam. Di Quran surah Al-Imran ayat yang ke-132 dikatakan begini, wa atiullah war rasul la'allakum turhamun. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasulnya, la'allakum turhamun, mereka itulah yang akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita diberikan kemudahan untuk melakukan amal soleh, melakukan kebaikan, itu atas rahmat Allah. Bukan karena kesolehan ibu bapak, kade, salah tuh, ya. Bukan karena juga kehebatan kita, bukan. Maka Allah katakan, faminhum sabiqun bil khairati biiznillah. Kalau ada orang yang dimudahkan untuk melakukan kebaikan, berlomba-lomba dalam melakukan ketaatan, faminhum sabiqun bil khairat biiznillah. Itu semata-mata atas izin Allah, ya. Ini yang keberapa, Pak? Yang kedua. Yang kedua, rahmat Allah itu apa? Berupa dimudahkan untuk mengamalkan agama kita, dimudahkan untuk melaksanakan setiap ibadah dan ketaatan. Yang ketiga, Pak, apa bentuk rahmat Allah kepada kita? Bentuk rahmat Allah kepada kita salah satunya adalah ditutupnya aib-aib keburukan kita. Insya Allah, Bapak, kalau seandainya Allah membukakan tabir hijab
tentang keburukan yang ada pada diri kita, aib-aib kita. Ada ungkapan begini, Pak, ya, lau kana lidzunubi, ya, kalau seandainya dosa itu, Pak, ya, ada baunya, ya, ada baunya, lau kana lidzunubi rihun, kalau seandainya dosa itu ada baunya, majalasa ilayya ahadun, maka ya enggak akan ada seorang pun yang mau duduk dengan diriku, katanya. Sekenal, karena jijik melihat kita, Pak, banyaknya dosa kita. Maka Allah punya sifat, salah satu nama asma sifat Allah itu adalah as-sattar atau sitir. Allah itu punya sifat namanya as-sattar, yang menutupi, gitu. Apa yang ditutupi oleh Allah? Salah satunya adalah aib kita, Pak. Betul nggak, Pak? Ya, kita punya dosa banyak, kita punya keburukan yang banyak, tetapi Allah masih sayang kepada kita, sehingga apa, Pak? Allah masih menutupi aib-aib kita. Alhamdulillah, ya. Jadi kalau seandainya dibukakan aib-aib kita, orang jijik melihat kita, Pak. Gitu. Makanya majalasa ilayya ahadun, tidak ada yang mau duduk denganku, seorang pun, gitu, ya. Nah, ini bentuk rahmat Allah yang ketiga. Yang pertama apa, Pak? Diampuni dosa. Yang kedua, oke. Yang ketiga, nah, yang keempat, ya, bentuk rahmat Allah kepada hambanya itu adalah istiqomah, Pak. Ya, isi. Ada orang yang bisa berbuat baik, ada, tetapi belum tentu bisa istiqomah. Ya. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13, ya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan istiqamah dengannya, fala khaufun, mereka tidak akan pernah ada rasa takut, walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah juga merasa khawatir, sedih, berputus asa. Kenapa? Karena ada istiqamah. Ya, Pak, selain nikmat iman ini kan nikmat yang paling besar, ya, yang Allah berikan kepada kita, Pak. Selain nikmat iman itu, yang paling besar apa, Pak? Istiqomah di dalam keimanan. Makanya ada sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Rasulullah, apa sih ungkapan yang paling agung? Apa kata Nabi? Qul amantu billah tsumma istaqim. Kalian beriman kepada Allah, tsumma istaqim, lalu kemudian kalian istiqamah. Maka Imam Ibnu Athaillah, ya, Imam Ibnu Athaillah menyebutkan istiqomah itu, Pak, kalau kita bisa istiqomah dalam kebaikan, ibu bapak, istiqomah dalam amal soleh, maka kata Imam Ibnu Athaillah, istiqomah itu khairum min alfin karamah, lebih baik ketimbang 1000 karomah. Lebih baik ketimbang 1000. Ya. Ada orang yang Allah berikan karomah, kan, karena boleh jadi sesuatu itu dilebihkan oleh Allah, lalu orang itu diberikan karomah. Nah, Pak, orang yang istiqomah itu, ya, itu lebih baik ketimbang 1000 karomah. Qurannya, Pak, Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-175. Allah menceritakan tentang orang yang Allah berikan karomah, seorang ulama besar. Namanya Bal'am bin Bawra. Kata Allah, watlu alaihim naba'alladzi atainahum ayatina. Muhammad, ceritakan kepada kaummu, kepada umatmu tentang seseorang, Pak, yang Allah berikan ayat kepadanya, kitab kepadanya. Siapa orang ini? Bal'am bin Bawra. Alim, Pak, kiai kalau bahasa kita, Pak, ajengan, ulama, Bal'am bin Bawra itu. Tetapi lihat, fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Lalu kemudian Bal'am bin Bawra, orang ulama besar di pada masa Bani Israel, ya, itu kemudian tergoda oleh siapa? Ya, oleh setan, diiming-imingi harta, diiming-imingi jabatan. Akhirnya apa yang terjadi?
Allah menghinakan Bal'am bin Bawra, padahal kata Imam Ibnu Katsir, Bal'am bin Bawra itu salah seorang ulama besar yang Allah berikan karomah. Tetapi dia tidak istiqomah dan Allah jadikan yalhath, seperti hanya anjing yang menjulurkan lidahnya. Naudzubillahi min dzalik. Makanya istiqomah itu, Pak, ya, termasuk rahmat Allah. Maka amal yang terbaik pada sisi kita itu bi khawatimihi, di akhirnya, Pak. Sekarang alhamdulillah kita dalam keadaan taat. Siapa yang bisa menjamin esok, lusa kita dalam kondisi istiqomah dalam ketaatan kepada Allah? Maka kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman itu kalian menemukan orang yang di pagi harinya man asbaha imanan, dia iman kepada Allah, di sore harinya dia udah kufur kepada Allah. Atau sebaliknya, di sore harinya dia beriman, pagi harinya dia kufur kepada Allah. Ya. Ini yang keempat, ya. Yang kelima, Pak, bentuk rahmat Allah itu apa? Yang diberikan kepada hambanya, dimasukkan seseorang itu ke dalam surga. Dimasukkan seseorang ke dalam surga. Saya ingin mengatakan begini, Pak. Ini nanti saya bahas sekilas tentang murkanya Allah, Pak. Kalau ada orang berbuat dosa, berbuat maksiat, dia masuk neraka. Ya. Dia masuk neraka. Itu karena sifat adilnya Allah, Pak. Sifat adilnya, bukan Allah itu murka. Bukan Allah itu zalim. Ya. Kok makhluknya yang diciptakan masuk ke dalam neraka? Allah itu zalim? Bukan. Allah udah katakan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, wahai hamba-hambaku, dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku haramkan perbuatan zalim bagi diriku. Jadi Allah itu nggak ada zalim. Yang zalim itu adanya pada manusia. Maka kata Allah, wahai manusia, fala tadzalamu, jangan sekali-kali kalian berbuat zalim. Jadi kalau Allah menyiksa seseorang, menyiksa sebuah kaum, ya, karena perbuatan dosanya lalu dimasukkan ke dalam neraka, bukan Allah zalim, tetapi itulah keadilan Allah. Tetapi kalau ada orang yang Allah masukkan ke dalam surga, itu bukan keadilan Allah, tetapi karena rahmatnya Allah. Kenapa, Bu? Ada orang yang ibadahnya nggak seberapa, tetapi orang itu bisa Allah masukkan ke dalam surga. Masa surga yang begitu nikmatnya bisa dibayar dengan amalan yang sedikit? Ada hadis Nabi SAW, Pak. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada orang yang masuk surga, Pak, bukan karena qiyamul lailnya, bukan karena hajinya, bukan karena bacaan Al-Qur'annya. Kata Nabi SAW, ada orang yang masuk surga disebabkan karena memungut duri di jalanan. Pak, semua kita bisa memungut duri di jalanan, Pak. Di samping orang ini tadi dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu bapak sekalian, kata para ulama, kalau Allah memasukkan seseorang ke surga itu bukan karena keadilan. Kenapa? Karena surga Allah nggak akan mampu dibayar dengan amal ibadah kita, Pak. Makanya disebutkan dalam hadis Muslim, la yadkhulu ahadan minkum amaluhul jannah illa birahmatin minallah. Tidak akan seseorang yang menyebabkan seseorang masuk surga bukan karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah. Nah, inilah rahmat-rahmat Allah yang diberikan khusus kepada orang-orang yang beriman, kepada hamba-hambanya. Lalu kata Allah, hati-hati dengan murkanya. Allah itu bukan zalim. Allah nggak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Yunus ayat yang ke-44. La yadhlimullahu an-nas La yadhlimullahu an-nasa syai'a, kata Allah. Allah itu enggak pernah berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Walakin nas anfusahum yadhlimun, yang menjadikan Allah itu memberikan balasan disebabkan karena perbuatan zalimnya manusia. Ya. Masa orang yang berbuat zalim Allah enggak balas? Allah enggak kasih hukuman? Ya. Enggak adil kan? Ya, gitu. Maka kenapa Allah menghukum sebuah kaum, Allah menghukum seseorang? Nah, murkanya Allah itu datang, kan azab itu bagian dari murka, ya? Ya. Murkanya Allah itu datang, salah satu sebabnya apa, Pak? Perbuatan zalimnya manusia. Di ayat yang lain, misalnya Quran surat An-Nisa ayat yang ke-40, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin. Allah itu enggak pernah berbuat zalim walaupun sebesar dzarrah. Bayangkan, Pak. Sebesar dzarrah Allah enggak berbuat zalim. Kenapa? Allah mengharamkan kezaliman pada dirinya.
Tetapi kenapa ada murkanya Allah? Ya, murkanya Allah turun disebabkan karena kita berbuat zalim. Walakin nas anfusahum yadlimun. Karena perbuatan zalimnya manusia, kemudian datang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin jauh dari murkanya Allah, Bapak Ibu sekalian, kita harus menghindari perbuatan zalim. Ya. Apa saja Pak zalimnya, Pak? Ya, yang mesti kita hindari. Saya ingin menyangkatkan hadis Nabi aja, Pak. Hadis ini disebutkan dalam kitab Sahihul Jami. Ya. Ya, al-dzulmu thalathatun. Hati-hati, Pak. Yang bisa mendatangkan murkanya Allah nih. Al-dzulmu thalathatun. Kezaliman itu ada 3. Yang pertama, az-zulmu la yatrukuhullah. Ya, kezaliman seorang hamba lalu Allah tidak akan pernah membiarkan sampai hari kiamat. 1. Yang kedua, az-zulmu yughfarullah. Perbuatan zalim yang akan diampuni oleh Allah. Apa itu? Ya, nanti kita jelaskan. Yang ketiga dulu ya. Yang ketiga, az-zulmu lam yaghfirullah. Perbuatan zalim yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Maka hati-hati dengan 3 perbuatan zalim ini. Kenapa? Karena 3 perbuatan zalim ini yang akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, az-zulmu lam yaghfirullah. Perbuatan zalim yang tidak akan pernah Allah ampuni. Apa perbuatan zalim itu, Pak? Yang tidak akan diampuni, fasyirku, menyekutukan Allah. Maka disebutkan di dalam Al-Qur'an, Quran surat Luqman ayat yang ke-13. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Ya, jadi zalim yang mendatangkan murka Allah dan tidak mendapatkan ampunan. Yang pertama, fasyirku. Yang kedua, Pak, ya, az-zulmu yughfarullah. Perbuatan zalim yang akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Az-zulmu az-zulmul abdu fi ma baina rabbih, fi ma bainahu wa baina rabbih. Yaitu perbuatan zalimnya seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi kalau kita berbuat dosa, Pak, berbuat maksiat, tidak mentaati perintah Allah, mengabaikan larangan Allah, itu zalim, Pak, namanya. Namanya zalim. Tetapi berbuat dosanya kita kepada Allah, zalimnya kita kepada Allah, itu yang akan diampuni. Gampang, mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya perbuatan zalimnya Nabi Adam pertama apa, Pak? Ya. Mengabaikan larangan Allah. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an tuh, uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, tinggallah engkau bersama istrimu Hawa di surga. Tetapi kata Allah, lihat larangan Allah apa? Wala taqrabu hadhihi syajarah, wala taqrabu hadhihi syajarah. Dan jangan sekali-kali engkau mendekati. Larangan bukan, Pak? Tetapi lihat Adam, Hawa, ya, larangannya bukan hanya mendekati itu, tetapi memakan buah khuldi. Hanya apa? Bentuk murkanya Allah kepada Adam saat itu yang aslinya tinggal di surga. Adam karena tidak taat terhadap larangan Allah atau abai terhadap larangan Allah, Nabi Adam Allah turunkan ke bumi. Ya. Ketika Nabi Adam Allah turunkan ke bumi, maka doa apa yang pertama kali dilantunkan oleh Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku ini telah berbuat zalim kepadaku. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, murka Allah itu datang kepada kita salah satunya disebabkan karena perbuatan maksiat. Tetapi lagi-lagi, Pak, ketika Allah datang murkanya disebabkan karena perbuatan maksiat, zalim, dosa, kadang masih ada rahmat, Pak. Maka disebutkan, wa ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Itu Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, musibah Allah turunkan, ya, kepada seseorang, ya. Tidakkah musibah itu Allah turunkan kecuali disebabkan karena perbuatan dosa? Tetapi lihat, wa ya'fu an katsir, tetapi ampunan Allah jauh lebih banyak ketimbang musibah itu. Di ayat yang lain, Pak, misalnya, ya, Ar-Rum ayat 41. Ya, tidakkah Allah turunkan musibah disebabkan karena perbuatan manusia? Liyuqdiyahum ba'dalladzina amilu, disebabkan karena amalnya. Untuk apa? La'allakum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah. Masih ada rahmatnya, Pak.
Di saat orang berdosa, Allah turunkan ujian. Di saat orang berdosa, Allah turunkan musibah, bisa jadi. Tetapi di saat itu supaya apa? Supaya orang itu kembali lagi kepada Allah. Karena biasanya Bapak Ibu sekalian, orang dalam keadaan sulit, orang dalam keadaan banyak musibah, maka di saat itulah hatinya terbuka untuk kembali lagi mengenal Allah. Masih ada rahmatnya lagi. Masya Allah. Nah, hati-hati ya murkanya Allah. Yang ketiga terakhir Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini yang hati-hati Bu, Pak. Murka Allah datang. Az-zulmu la yatrukuhullah. Perbuatan zalim seorang hamba yang tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah. Perbuatan zalim apa, Pak? Perbuatan zalim seorang hamba kepada saudaranya. Itu nggak akan pernah dibiarkan oleh Allah sampai hari kiamat. Kalau kita berbuat zalim kepada Allah, kita mohon ampun, ya, insya Allah diampuni. Lalu berbuat dosa lagi, kita mohon ampun lagi kepada Allah, taubat lagi kepada Allah, diampuni. Tetapi yang nggak akan pernah dibiarkan oleh Allah sampai nanti di hari kiamat, siapa? Orang yang berbuat zalim kepada saudaranya. Makanya hadis-hadis banyak diriwayatkan oleh Rasulullah. Ada orang yang bangkrut di hari kiamat, dia membawa banyak pahala sholat, dia banyak membawa pahala saum, pahala tilawah Qur'annya, tetapi karena hidupnya dia zalim, semasa hidupnya dia zalim kepada tetangganya, dia menghinakan tetangganya, maka saat itu dia mengadu kepada Allah, ya Allah, aku kesini ingin mengajukan pengadilanmu, ya Allah. Ini orang betul ahli ibadah, tetapi di dunia aku dizalimi sama orang ini dan aku tidak punya kemampuan untuk membalasnya. Aku ini lemah, ya Allah, maka aku minta pengadilanmu. Apa yang terjadi? Pahala-pahala itu Pak Allah ambil, diberikan kepada orang ini. Enggak cukup di sini, ada orang lagi yang ngadu kepada Allah atas perbuatan zalim orang ini. Pahalanya habis, akhirnya dosa orang yang mengadu Allah timpakan kepada orang yang berbuat zalim. Ini makna la yatrukuhullah. Gitu. Allah nggak akan pernah membiarkan kezaliman manusia kepada sesama manusia, kepada saudaranya. Maka Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan yang seperti ini, ya. Nah, kenapa? Karena bisa menyebabkan datangnya murkanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, dalam hadis Nabi, salah satu doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah, doanya siapa? Doanya orang yang terzalimi. Allah sangat dekat kepada orang-orang yang terzalimi. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini penjelasan ya dari hadis qudsi, inna rahmati taglibu godobi. Sesungguhnya rahmat Allah itu lebih mendahului, rahmat Allah itu mendahului murkanya. Walaupun kita banyak dosa, alhamdulillah ternyata rahmat Allah masih lebih banyak. Kita tutup aib-aib kita, Allah nggak ngasih ancaman kepada kita, masih Allah kasih nikmat yang banyak kepada kita, padahal kita masih lalai. Taglibu godobi. Yang paling penting Bapak Ibu sekalian, kita nggak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Sekalipun rahmat Allah itu mendahului murkanya, jangan sekali-kali kita mendatangkan sebab murka Allah. Sebab murkanya Allah datang kepada hamba, kepada seseorang, disebabkan karena perbuatan zalim yang tiga tadi, ya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau agak kepanjangan. Biasanya Pak Ahmad jangan lama-lama Ustaz, ya. Ya, cukuplah 40 menit gitu ya. Ini agak panjang. Ya, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini menjadi tazkirah khususnya bagi saya, ya, umum juga Bapak Ibu sekalian, ya. Mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat insyaallah buat kita, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.